pertama ialah syahadat la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah berarti bersaksi dan mengakui bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Nah, itu ialah makna syahadat. Nah, dan tentu pembahasan syahadat sudah sempat kita singgung di hadis yang kedua kemarin. Namun ada beberapa hal yang mungkin belum sempat kita singgung ya, yaitu bahwasannya syahadat ini dibangun di atasnya keabsahan seluruh amal. Jadi ini berurutan gitu Pak. Kenapa syahadat itu yang pertama? Karena mau orang sholat, puasa, zakat, haji dan dia nggak bersyahadat, ya sama aja, batal. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, sebab dengan petunjuk dan hidayah dari Allah berikan kepada kita kesehatan untuk alhamdulillah. Salawat serta salam juga tak lupa kita sanjungkan kepada suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di hadis arba'in. Yang pertama ialah syahadat la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah berarti bersaksi dan mengakui bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Nah, itu ialah makna syahadat. Nah, dan tentu pembahasan syahadat sudah sempat kita singgung di hadis yang kedua kemarin. Namun ada beberapa hal yang mungkin belum sempat kita singgung ya, yaitu bahwasannya syahadat ini dibangun di atasnya keabsahan seluruh amal. Jadi ini berurutan gitu Pak. Kenapa syahadat itu yang pertama? Karena mau orang sholat, puasa, zakat, haji dan dia nggak bersyahadat, ya sama aja, batal semua. Maka syahadat ialah tubna 'alaiha sihhatul a'mali kullaha. Kata Syekh Utsaimin, syahadat itu ialah asas dari seluruh ibadah kita dilaksanakan. Tanpa syahadat nggak ada artinya semuanya. Karena syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala tastalzimu al-ikhlas. Kenapa syahadat itu di nomor yang pertama? Karena seorang yang bersyahadat kepada Allah dan mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka konsekuensi dari syahadat ialah dia wajib ikhlas setiap amal yang dia kerjakan. Tastalzimu al-ikhlas. Kemudian dia mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan syahadat anna Muhammadar Rasulullah tastalzimu al-ittiba'. Kata Syekh Utsaimin, bahwasannya seorang yang bersyahadat konsekuensinya selain dia harus ikhlas kepada Allah, yang kedua dia harus ittiba'. Apa itu ittiba'? Mengikuti dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dua hal ini, ikhlas dan mencontoh Nabi, ialah syarat diterimanya ibadah. Itulah kenapa syahadat ada dalam posisi pertama. Wa kullu amalin yataqarrabu bihi ila Allah la yaqbal illa bihadaini syartain. Setiap amal yang kita mencoba untuk mendekatkan diri kita kepada Allah tanpa dua syarat ini,
ikhlas dan mengikuti contoh Nabi SAW, semuanya tidak diterima. Nah, jadi ini syahadat kenapa yang pertama? Karena dia perannya sangat vital. Seorang ketika mungkin yang belum bersyahadat, dia melihat bahwasannya ada orang Islam yang ikut untuk berpuasa misalnya. Dia belum masuk Islam, belum syahadat, dia ikut untuk puasa, dia ikut sholat, hanya untuk tahu aja gitu kan. Dan banyak, saya rasa banyak orang-orang non muslim yang di bulan Ramadan ikutan puasa. Tentu ini tidak akan mendapatkan ajar atau pahala, tapi dia hanya mendapatkan apa yang dia inginkan gitu. Dia ingin sehat misalnya, atau dia ingin mencoba gimana rasanya puasa, itu dia dapatkan. Akan tetapi orang Islam ketika berpuasa, dia dapat tentunya ganjar dari Allah, dan yang kedua barulah masalah dunia, yaitu kesehatan dan lain-lain seperti itu. Nah, dan ketika kita mengatakan syahadat itu tentu dikatakan dengan lisan gitu, asyhadu. Orang masuk Islam apakah cukup dengan meyakini syahadat atau harus diucapkan syahadat? Diucapkan. Iya. Jadi tahapan seorang ketika dia ingin bersyahadat, dia nggak cuma cukup dalam hati aja. Dia yakin Allah itu satu, Muhammad itu ialah utusan Allah. Belum Islam dia, sampai dia mengatakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian apakah cukup sampai di situ ketika dia hanya mengucapkan dan meyakini dalam hati? Cukup? Kurang apa? Amal, perbuatan untuk meyakini bahwasannya apa yang dia yakini dan dia ucapkan adalah sebuah keyakinan yang dijabarkan dengan amalan. Ini berarti masuk ke makna iman. Makna iman. Iman itu maknanya apa? Yakin dalam hati, ucapan di lisan, bukan amal perbuatan. 3. Jadi ini semua saling keterkaitan. Kalau orang hanya di dalam hati saja, maka ini belum beriman, karena dia nggak berani mengucapkan dan tidak berani mengamalkan. Tapi ada orang yang cuma di lisannya saja, hatinya enggak. Ini orang apa? Munafik. Dia cuma depan Nabi SAW, dia mengatakan saya beriman dengan wahai Rasul, saya beramal, saya sholat, tapi hatinya kosong, hatinya mengkufuri. Jadi dia mengimani hanya lisannya saja dan prakteknya saja, akan tapi hatinya tidak mengimani. Maka ini juga nihil, dia bukan orang Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik itu di kerak neraka jahanam. Nah, itu orang munafik yang dia itu hanya beriman, walaupun itu dusta akan tapi hanya di lisan dan praktek saja. Tapi di hati yang itu menjadi inti, tidak ada keimanan di sana. Kemudian ketika orang hanya beramal saja, ini kita ceritakan tadi, dia hanya beramal, kemudian lisannya tidak mengucapkan syahadat, terlebih hatinya, ini sama sekali tertolak. Wasyahadatu bil lisan la takfi bidalili anna al munafiqina yashhaduna lillahi azza wa jalla bil wahdaniyah walakinnahum yashhaduna bi alsinatihim. Ini kata Syekh Utsaimin, bahwasanya syahadat dengan lisan itu la takfi, enggak cukup. Apa dalilnya? Dalilnya tadi yang saya katakan, orang munafik mereka yashhadun, bersyahadat kepada Allah bil wahdaniyah, dengan keesaan Allah, akan tapi mereka tidak bersaksi dengan lisan-lisan mereka dan juga tidak bersaksi dengan hati-hati mereka. Jadi itu hanya dusta belaka.
fala yanfa'uhum, maka itu tidak bermanfaat sama sekali untuk mereka. Nah, itu sekian tentang makna syahadat. Adapun makna selanjutnya tentang la ilaha illallah, kita tahu bahwasanya esensi dari la ilaha illallah ialah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah. Allah